Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malik Ibnu Dinar dengan NPM 22401031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 1 sampai bab 3 saya dengan judul pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap turnover intention karyawan pada kantor pos Bandung Asia Afrika. Yang bab 1 ya, pendahuluan dalam setiap kegiatan perusahaan sumber daya manusia memegang peran yang penting, walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya yang baik. Tanpa dukungan sumber daya manusia, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Keberadaan sumber daya manusia perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan kontribusi positif pada kemajuan perusahaan. Salah satunya adalah perusahaan perlu memperhatikan hal-hal yang dapat membuat karyawan bertahan di perusahaan dan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif untuk para karyawan. Sebaliknya, apabila sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka karyawan akan kurang semangat dalam bekerja dan merasa kurang puas dengan pekerjaan serta kurang kondusifnya lingkungan kerja. Lalu, pada akhirnya akan menimbulkan pikiran untuk keluar perusahaan dari para karyawan turnover intention. Faktor yang mempengaruhi tingkat turnover intention karyawan diantaranya beban kerja dan kompensasi. Lalu identifikasi dan rumusan masalah. Satu, bagaimana penilaian karyawan mengenai beban kerja pada kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu yang kedua, bagaimana penilaian karyawan mengenai stres pada kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu yang ketiga, bagaimana tingkat turnover intensi karyawan pada kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu yang keempat, bagaimana pengaruh antara beban kerja terhadap turnover intention pada karyawan kantor pos Bandung Asia Afrika. Bagaimana pengaruh antara stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan kantor pos Bandung Afrika. Lalu yang keenam, bagaimana pengaruh beban kerja dan stres kerja secara simultan terhadap turnover intention pada karyawan kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penilaian karyawan mengenai beban kerja pada kantor pos Bandung Asia Afrika. Yang kedua, untuk mengetahui penilaian karyawan mengenai tingkat stres kerja kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui penilaian karyawan tingkat turnover intention pada kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu yang keempat, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap turnover intention pada karyawan kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu yang kelima, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap turnover intention pada karyawan kantor pos Bandung Asia Afrika. Dan lalu yang terakhir, yang keenam, untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan stres kerja secara simultan terhadap turnover intention pada kantor pos Bandung Asia Afrika. Lalu bab 2, kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama, beban kerja. Menurut ASA pada tahun 2019 menggemukan bahwa beban kerja adalah sebuah proses untuk mengetahui atau menetapkan jumlah jam kerja sumber daya manusia yang bekerja digunakan dan dibutuhkan dalam menyelesaikan tugasnya pada suatu divisi, bahkan pada organisasi itu sendiri dalam jangka waktu tertentu. Menurut Kusuma DKK pada tahun 2020 ada 4 indikator dalam beban kerja. Yang pertama, target yang harus dicapai. Yang kedua, kondisi pekerjaan. Yang ketiga, penggunaan waktu. Lalu yang keempat, standar pekerjaan. Lalu yang kedua, stres kerja. Menurut Hamalil pada tahun 2020, stres kerja adalah masalah yang berkembang dalam iklim ekonomi saat ini di mana karyawan dihadapkan pada kondisi kerja yang berlebihan, ketidaknyamanan, kepuasan kerja yang rendah. Menurut Avandi DKK pada tahun 2020 ada 5 indikator dalam beban kerja. Yang pertama ada tuntutan tugas, yang kedua ada tuntutan peran, yang ketiga ada tuntutan antar pribadi, yang keempat struktur organisasi, yang kelima kepemimpinan organisasi. Lalu yang ketiga turnover intention. Menurut Eka Kurnia pada tahun 2022, turnover intention merupakan suatu persepsi subjektif dari anggota organisasi untuk berhenti dari pekerjaannya saat ini dengan tujuan untuk mencari kesempatan lain. Ciri turnover intention bisa dilihat dengan timbulnya karyawan berkeinginan untuk meninggalkan pekerjaan, karyawan berkeinginan mencari pekerjaan baru, serta karyawan berkeinginan mencari profesi baru. Kerangka pemikiran. Yang pertama, pengaruh beban kerja terhadap turnover intention karyawan. Tuntutan pekerjaan yang sangat tinggi membuat karyawan ingin keluar dari lingkungan pekerjaan tersebut sehingga membuat karyawan tidak loyal terhadap perusahaan dan mengakibatkan tingginya turnover intention. Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Cici Elvina Widiati, Siti Saroh, Dadang Krisdianto tahun 2023, Nimade Puspitawati et al. Pada tahun 2023 dan Novi Nurul Marahama et al. Pada tahun 2022 menghasilkan bahwa beban kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat beban kerja karyawan, maka turnover intention juga akan semakin meningkat. Namun beban kerja yang ringan menyebabkan turnover intention karyawan yang rendah. Hal tersebut secara bersama-sama saling mempengaruhi. Lalu yang kedua, stres kerja terhadap turnover intention karyawan. Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dari karyawan, sehingga dampak psikologis yang paling sederhana dari adanya stres karyawan adalah dapat berwujud pada perilaku negatif di tempat kerja. Meningkatnya absensi dan berhenti pekerjaan. Pengaruh stres kerja memiliki suatu pengaruh yang positif dan signifikan terhadap turnover intensi pada karyawan. Ini sejalan pada penelitian yang sudah dilakukan Fitrianti pada tahun 2020. Lalu yang ketiga ada beban kerja dan stres terhadap turnover intensi karyawan. Beban kerja dan stres kerja merupakan dua hal yang saling yang berkaitan untuk dapat mempengaruhi turnover intention karyawan. Jika beban kerja karyawan ringan, maka akan membuat turnover intention rendah, dan jika stres kerja rendah, maka akan membuat turnover intention rendah pula. Maka dengan beban kerja rendah dan stres kerja akan menyebabkan turnover intention karyawan yang sangat rendah. Pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Primayasa pada tahun 2019 dan Widianto dan Yunus pada tahun 2021 menyatakan bahwa beban kerja dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Berpengaruh signifikan artinya bersama-sama mempengaruhi satu sama lain. Apabila penilaian karyawan mengenai beban kerja ringan dan tingkat stres kerja rendah, maka turnover intention akan semakin rendah. Dan sebaliknya, bila beban kerja berat dan tingkat stres kerja tinggi, maka turnover intention akan semakin tinggi. Lalu di sini bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verifikatif dengan penekanan kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2018, metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian berlandaskan pada filsafat positif. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis dapat bersifat kuantitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Metode ini yang digunakan untuk meneliti ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan mengenai fakta-fakta sifat-sifat populasi berdasarkan data-data yang ada di perusahaan perbankan Bandung. Kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingus sih kalau jadi kalah. Cepet ya. Ya kalau kamu Akhir. lagi dari kemarin dia pernah udah